Assalamualaikum Bu Aini. Waalaikumsalam Bu Dia. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa baik hari ini Bu. Ya baik Bu, sebelum kita melakukan praktek koji, saya akan melakukan tahap pra-observasi. Nah pada tahap ini saya akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian, yaitu meliputi hadir penuh waktu, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, untuk kompetensi apa yang akan dikembangkan pada coach Ibu kali ini? Pada praktek coaching kali ini kompetensi yang akan dikembangkan ada 3 Bu. Ya. Yang pertama presence, kemudian yang kedua menggali atau mengajukan pertanyaan berbobot, dan yang ketiga ada apa Bu? Alur tirta. Alur tirta, Iya. ya. Ya Bu Ani. Nah, untuk kompetensi spesifik yang akan dikembangkan di kemudian hari tahap observasi adalah apa Bu? Mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Mengajukan pertanyaan berbobot ya yang dipilih itu ya. Iya. Nah, kemudian indikator bagaimana yang diinginkan dalam coach kali ini? Kalau saya indikator keberhasilannya itu nanti coach saya bisa mendapatkan solusi dari masalah yang dihadapi setelah melakukan praktek coaching. Oh, berarti mendapatkan solusi ya atau pemecahan masalah ya Bu ini. Nah, kemudian berarti strategi yang digunakan dalam praktek coaching itu apa? Strategi yang saya gunakan nanti ketika praktek coaching kita menggunakan alur tirta Bu. Alur tirta ya. Yang meliputi tujuan, bagaimana mengidentifikasi tujuannya, kemudian identifikasi masalahnya, kemudian bagaimana si coach mampu menentukan rencananya, dan bagaimana dia bertanggung jawab dengan rencana tersebut. Oke Bu Aini, berarti strategi sangat luar biasa ya dengan menggunakan alur tirta. Sekarang silakan Bu Ani untuk melakukan praktek coachingnya. Ya. Dipersilahkan Bu. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam Bu Apa Aini. kabar hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Aini. Kemarin kok WA saya kenapa Bu? Iya Bu, kemarin saya WA jenengan, saya ingin ngobrol-ngobrol santai dengan Bu Aini karena ada sesuatu yang ingin saya sampaikan ke Bu Aini. Oh, ada yang intisan, berarti Bu Ani pengen curhat ya ini ya? Iya Bu. Ada iya. yang diganjalkan di hati ini ya? Iya Bu, saya itu lagi ada masalah kaitannya dengan siswa Bu, kaitannya dengan siswa. Jadi saya perlu pencerahan dari Bu Aini untuk membantu saya solusinya begitu Bu. Berarti tujuan obrolan hari ini itu apa Bu sama saya ini? Untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya alami Bu. Kalau boleh tahu nih Bu, bisa diceritakan lebih detail nggak ini masalah seperti apa ini situasi yang dihadapi oleh Bu Ani sehingga membuat Bu Ani hari ini galau dan ingin bertemu dengan saya? Iya Bu, ini kemarin itu kan saya dalam pembelajaran anak itu saya inginnya berdiferensiasi konten, tapi anak-anak itu masih kurang untuk mencari kontennya gitu loh Bu. Jadi itu sudah saya arahkan, sudah saya beritahu caranya, kemudian mereka bisa mencari materi-materi di internet ataupun browsing-browsing yang lain di surat kabar atau majalah, tetapi masih semangatnya kurang gitu loh Bu. Itu bagaimana untuk menumbuhkan semangat ke anak ngoten Bu? Berarti ini dari apa yang disampaikan Bu Ani bahwa anak itu kesulitan untuk mencari konten gitu ya Bu ya. Nah, kalau menurut Bu Ani ini yang melatar belakangi anak untuk motivasi mencari konten sendiri itu kok sampai kurang, itu kenapa Bu Ani? Kalau menurut saya ya Bu ya, yang melatar belakangi itu minat semangat anak untuk mencari referensi itu masih dirasa kurang Bu. Jadi semangatnya itu kurang sehingga anak itu ya menerima apa adanya seperti itu. Jadi kalau di buku paket materinya itu ya sudah, itu tidak ada grit atau keinginan untuk mengembangkannya gitu loh, untuk membuat variasi dalam materinya itu begitu Bu. Lah kalau menurut Bu Ani motivasi seperti apa ini yang diinginkan Bu Ani dari peserta didik Bu Ani sendiri ini? Motivasi yang saya inginkan supaya anak didik saya itu bisa
adanya diferensiasi di dalam konten. Jadi anak didik saya itu semangat untuk mencari referensi-referensi sendiri begitu, Bu. Nah, kalau berdasarkan dibuat skala nih Bu, dari skala 1 sampai 10, kondisi saat ini yang dialami Bu Ani saat ini, motivasi anak terkait dengan pembelajaran konten, diferensiasi konten ini ada di rentang skala nomor berapa, Bu? Kalau saat ini, kalau saya memperhatikan anak-anak ya Bu ya, itu ada di rentan angka 5, Bu. Kenapa Bu angka 5? Iya, karena hampir sebagian anak itu saya melihatnya masih istilahnya itu Bu tidak ada semangatnya. Jadi ya seperti tadi yang saya sampaikan, anak itu masih materinya itu, kemudian untuk mengembangkannya itu masih enggan. Kalau harapannya Bu Ani sendiri ini dari rentang 1 sampai 10 inginnya ada di skala berapa, Bu? Kalau saya inginnya ada di skala 8, Bu. Gambaran Bu Ani terkait skala 8 ini gimana? Jadi anak-anak punya inisiatif, begitu saya menyampaikan materi, kemudian mereka mencari variasi kontennya. Jadi menggunakan digital, handphonenya dimanfaatkan untuk browsing, kemudian sesuai dengan keinginan anak dan materi tersampaikan. Wah, berarti ini Bu Ani luar biasa sekali ingin memanfaatkan kemampuan dari literasi digital begitu ya. Iya. Nah, dari Bu Ani sendiri ini kekuatan yang dimiliki Bu Ani ini apa sih nantinya untuk meningkatkan motivasi anak dalam literasi digital ini sendiri gimana Bu? Kekuatan yang dimiliki? Kekuatan yang saya miliki kaitannya untuk pengembangannya itu kekuatan berkolaborasi dengan murid ya, dengan anak, kemudian menjaga keakraban dengan anak dan rasa percaya diri yang saya gunakan untuk memberikan teladan kepada anak juga, seperti itu, Bu. Nah, dari kekuatan Bu Ani ini yang luar biasa ya, kekuatannya banyak sekali. Nah, dari kekuatan Bu Ani ini kalau seandainya dibuat sebuah rencana besar untuk meningkatkan motivasi belajar anak-anak terkait pembelajaran diferensiasi konten ini, rencana besar Bu Ani ini apa ini kira-kira? Saya ingin mengajak anak-anak untuk mengajak anak-anak untuk lebih semangat dalam berliterasi, Bu. Karena apa? Diferensiasi konten itu menurut saya yang paling utama itu meningkatkan atau menumbuhkan rasa semangat anak untuk berliterasi supaya mereka itu tahu variasi-variasi kaitannya dengan nanti pengembangan dari materi yang ada di terutama pelajaran bahasa Indonesia seperti itu. Berarti ini Bu Ani mau lebih menggali lebih dalam motivasi intrinsik dari anak-anak ya Bu ya. Nah, rencananya ini mau dilakukan kapan Bu kira-kira? Insya Allah secepatnya Bu, paling setidaknya minggu depan itu sudah harus saya laksanakan. Berarti ini Bu Ani sudah mulai mendapatkan gambaran ya untuk solusinya ya. Nah, komitmen yang dimiliki Bu Ani nantinya ini untuk supaya rencananya berhasil sesuai harapan Bu Ani. Jadi yang diharapkan itu anak-anak motivasinya meningkat. Ini komitmen yang dimiliki Bu Ani apa ini? Komitmen yang saya miliki rasa tanggung jawab, Bu. Jadi tanggung jawab biar anak-anak itu punya semangat yang tinggi dari tanggung jawabnya itu. Jadi kalau ada tugas ataupun penyampaian materi ketika pembelajaran itu anak ada rasa tanggung jawab di dalam dirinya, seperti itu. Wah, Bu Ani ini luar biasa ya. Dari pembelajaran anak yang motivasinya kurang mau dinaikkan, kemudian komitmen Bu Ani yang dimiliki dari rasa tanggung jawab, mau berkolaborasi itu saya katakan dan saya simpulkan itu sangat luar biasa gitu. Nah, ini Bu Ani sudah mendapatkan gambaran ya dari pembicaraan kita ini. Simpulan yang bisa Bu Ani dapatkan dari obrolan kita hari ini apa, Bu? Berarti dari yang obrolan kita ini tadi saya bisa menyimpulkan bahwa untuk menciptakan semangat atau menumbuhkan semangat anak ketika pembelajaran diferensiasi, terutama untuk diferensiasi konten, itu perlu ditingkatkan dalam literasinya. Kemudian kita tumbuhkan rasa tanggung jawab anak juga dan kreativitas anak juga. Sepertinya saya rasa ini Bu Ani sudah mendapatkan solusi nih dari masalahnya. Jadi saya rasa obrolannya cukup ya Bu ya.
bisa kita lanjutkan di lain kesempatan. Mohon untuk segera diterapkan rencananya, semoga berhasil gitu ya Bu Ani ya. Amin. Tetap semangat untuk menjadikan dunia pendidikan ini menjadi lebih baik. Amin. Semangat, Ya, Bu siap, Ani. Terima kasih Bu Iya. atas solusinya. Ini tadi sudah melaksanakan praktek koci ya. Apakah prakteknya berjalan dengan lancar, Bu? Alhamdulillah lancar Bu. Koci saya juga terlihat lega setelah melakukan coaching ini. Apakah tadi dalam melakukan praktek tahapan alur tirta sudah dilaksanakan semua ya? Sudah Bu, sudah saya lakukan semua dari tujuan sampai Sampai tanggung jawab ya Bu. Yang terakhir ya sudah ya, semua. berarti ya tadi saya juga mengamati bahwa tahapan-tahapan dari alur tirta mulai dari tujuan, terus identifikasi, rencana aksi sampai dengan tujuan sudah Bu Afta Bu Aini cover semua. Kemudian ini kompetensi yang ingin dikembangkan apa Bu? Mengajukan pertanyaan berbobot Bu, karena memang untuk menggali lebih dalam Potensi terkait ya. iya terkait permasalahan dari coach kita itu perlu menggali lebih dalam itu bagaimana kita mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti itu. Oke Bu, Bu ini pertanyaan dan jawaban yang sangat luar biasa ya. Semoga panjenengan besok bisa mengembangkan dan menularkan itu kepada rekan sejawat sehingga jenengan nanti mampu menjadi guru yang menjadi garda terdepan untuk Siap, pendidikan. siap, Seperti itu ya Bu ya. semoga, iya, iya. Oke Bu, terima kasih ya. Saya akhiri. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Ani, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar bahagia Bu Aini. Hari ini kita akan melakukan praktek coaching ya Bu Ani sesuai dengan tujuan dari CGP modul 2.3. Nah, pada coaching kali ini saya sebagai supervisor akan melakukan penilaian untuk coach dan coachee terkait dengan praktek coaching sesuai dengan alur tirta. Nah, dari praktek coaching ini kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Ani? Yang kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yang pertama hadir penuh, kemudian membuat pertanyaan yang berbobot dan menggunakan alur tirta Bu. Nah, dari kesekian kompetensi yang paling ingin dikembangkan Bu Ani lebih spesifik, kompetensi yang mana Bu? Ini mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu, karena menurut saya untuk menggali informasi dari coach itu ya seperlunya yaitu untuk menggali informasi seperti itu. Nah, bagian kompetensi ini nanti dikatakan berhasil menurut Bu Ani indikatornya apa Bu? Setelah melakukan praktek coaching ini nanti indikator keberhasilannya apa? Dikatakan berhasil apabila coach itu tak nanti bisa puas istilahnya mendapatkan solusi gitu Bu. Rasa cukup untuk pra observasinya, bisa langsung Bu Ani lanjutkan praktek coachingnya dengan bersama coach. Silahkan. Oke, terima kasih Bu Aini. Saya akan melanjutkan coaching bersama dengan coach saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dia. Waalaikumsalam Bu Ani. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Dia? Kabarnya sih ya alhamdulillah baik Bu, tapi ya ada sedikit ganjalan di hati. Oh begitu, kok ada sedikit ganjalan di hati? Sepertinya ganjalan itu sangat membuat Bu Dia risau, begitu? Ya kira-kira seperti itu Bu. Oh, ditenangkan dulu Bu, pikirnya ditenangkan dulu. Kalau Bu Dia ingin menyampaikan sesuatu, nggih monggo silahkan untuk disampaikan seperti itu. Oke Bu Ani, semoga nanti Bu Ani bisa memberikan solusi yang terbaik untuk saya ya. Seperti ini Bu, di kelas 7 itu ada beberapa murid saya yang sulit untuk membaca. Nah, membaca bahkan ada ya huruf aja tidak bisa. Terus apalagi masih mengeja. Terus menulisnya ya, menulis itu antara kata yang satu dengan kata yang lain ini tidak ada jedahnya. Sehingga apakah ini
harus saya apakan murid-murid yang seperti ini. Terus saya harus menggunakan metode yang bagaimana? Karena apa? Karena saya berpikiran bahwa dasar dari pembelajaran bahasa Indonesia itu kan siswa harus bisa membaca. Apalagi kan itu sudah kelas 7 SMP. Seperti itu Bu Ani. Itu yang membuat hati saya itu sedikit mengganjal. Oh, begitu ya, berarti permasalahannya Bu Diah itu kaitannya dengan siswa yang belum atau sulit membaca ya Bu ya. Nah, harapan Bu Diah setelah obrolan ini nanti yang diharapkan apa Bu Diah? Harapan saya itu saya dapat menemukan solusi Bu yang terbaik bagaimana mengatasi siswa yang memiliki kesulitan untuk membaca maupun menulis seperti itu Bu. Begitu Bu, berarti untuk menggunakan itu Bu Diah punya rencana? Ya Bu Ani, itu saya sudah memiliki angan-angan ya. Angan-angan seperti ini. Yang pertama mungkin ya nanti saya, karena ini tantangan bagi saya sebagai guru bahasa Indonesia, saya harus meluangkan waktu khusus atau waktu berlebih supaya murid-murid itu dapat menulis. Misalnya ketika ada waktu istirahat saya memiliki waktu luang, anak-anak itu saya kumpulkan di ruang perpustakaan, kemudian saya ajari khusus, saya ajari untuk membaca. Itu langkah yang pertama. Mungkin langkah yang kedua, saya itu nanti akan berkolaborasi dengan orang tua. Apapun kan waktu belajar anak itu di rumah lebih padat ya. Jadi orang tua itu harus memiliki tanggung jawab. Nanti saya ingin bertemu dengan orang tua, menyampaikan ini loh unek-unek saya, sehingga orang tua itu tahu permasalahan anaknya di sekolah itu seperti apa. Ngoten Bu Ani. Oh, jadi Bu Diah ingin melaksanakan rencana seperti itu ya Bu ya. Iya. Ya, semoga rencananya nanti berhasil. Begini Bu, kalau Bu Diah perhatikan, ya, tingkat rentang angka yang yang jenengan hadapi saat ini antara 1 sampai 10 itu ada di rentang angka berapa Bu? Mungkin angka 7 ya Bu Ani ya. Kenapa angka 7? Karena cara ini itu harus saya terapkan. Saya menganggap sih angka ini rencana ini semoga memperoleh keberhasilan. Namun jika nanti tidak, berarti saya harus mencari alternatif lain nih untuk menyelesaikan permasalahan itu. Nah makanya rentang itu masih dituju. Andai kata nanti kok rencana saya itu kok berhasil dan siswa itu ada peningkatan dalam kemampuan membaca maupun menulisnya, berarti saya mampu ini memposisikan diri saya pada rentang angka 9 seperti itu. Oh begitu. Berarti ingin targetnya Bu Diah itu awalnya ada di rentang angka 7 ya Bu ya? Atau yang 9 Bu Diah? Ya 7 dulu. 7 dulu. Ya nanti setelah ada proses dan ada hasil, baru saya berani untuk skala saya lebih yang maksimal seperti itu Bu Ani. Bagus, baik, luar biasa Bu Diah semangatnya untuk itu Bu. Untuk bagi jenengan ya, untuk dengan untuk meningkatkan di rentang 9 itu tadi, kekuatan apa yang Bu Diah miliki? Kekuatan saya berarti ya semangat yang harus saya miliki tanpa kendor untuk melatih dengan kesabaran. Karena apa? Anak-anak seperti itu butuh kesabaran yang sangat ekstra. Kita harus mendampingi, kemudian saya harus berkolaborasi dengan guru mapel-mapel yang lain. Otomatis kalau anak itu tidak bisa membaca di mapel lain juga anak akan kesulitan. Itu adalah salah satu langkah yang saya ambil. Saya harus melakukan kolaborasi dengan teman-teman rekan guru mapel yang lain, kemudian terutama adalah dengan guru BK-nya juga. Oke, baik. Bagus Bu Diah, itu langkah yang akan jenengan lakukan itu bisa jenengan lanjutkan dan bisa jenengan lakukan. Dari langkah-langkah itu nggih, tanggung jawab atau komitmen apa yang akan Bu Diah lakukan seperti itu? Otomatis karena saya memiliki keinginan anak ya untuk mampu meningkatkan kemampuan membacanya tadi, berarti komitmen yang harus saya ambil adalah saya harus terus
berjuang pantang menyerah untuk mewujudkan itu. Nah, maka saya selain tadi saya harus membuat jurnal, Bu. Saya membuat jurnal. Nah, si A ini misalnya si Ahmad, bagaimana perkembangan setelah saya latih, setelah saya dampingi, kemudian saya buat pemantauan. Si Ahmad bagaimana? Apakah sudah mengalami peningkatan sejauh mana? Kemudian si B bagaimana? Sehingga saya tahu antara perkembangan yang anak yang satu dengan anak yang lain. Karena apa? Karena kalau saya itu mendampingi kok tidak melakukan pencatatan dalam jurnal atau bagaimana, itu kan sama saja bohong seperti itu. Tadi saya harus tahu nih, ini perkembangan anak didik saya, kemampuan membacanya seperti ini, sehingga saya ini dapat mengetahui si A ini yang harus perlu pendampingan lebih ekstra, si B ini yang sudah ada perkembangan baik, maka ini sudah harus bisa didampingi oleh temannya, atau saya memanfaatkan teman sebagai tutor sebaya, seperti itu Bu Ani. Oh, okay. Bagus sekali itu Bu Diah ya, luar biasa rencana apa yang akan dilakukan Bu Diah, serta komitmen atau tanggung jawabnya Bu Diah dalam melaksanakan rencana tersebut itu. Begini Bu Diah, kalau tadi bisa sekilas saya tarik benang merahnya ya, kesulitan belajar anak itu nantinya akan jenengan istilahnya akan jenengan atasi, akan jenengan rencana jenengan untuk mengatasi hal demikian kan, anak mau jenengan latih atau jenengan dampingi dalam membaca, kemudian jenengan dengan jurnal ya, jurnal pantau dengan jurnal pantauan itu. Dari obrolan kita hari ini tadi Bu Diah, bisa jenengan simpulkan apa simpulannya? Simpulannya berarti saya harus memiliki cara, Bu, memiliki cara yang tepat untuk mendampingi anak-anak yang memiliki kekurangan dalam hal membaca. Kemudian saya harus memiliki kesabaran yang ekstra. Terus kemudian saya harus memiliki semangat pantang menyerah. Karena apa? Karena anak-anak itu sudah dititipkan di sekolah saya, maka saya harus menganggap anak-anak itu adalah anak didik anak saya sendiri, sehingga saya akan mengajari atau membimbing anak tersebut dengan hati yang tulus, sehingga kesulitan apapun yang mereka alami itu mereka dapat menyampaikan kepada saya, karena mereka sudah menganggap saya sebagai orang tuanya sendiri, seperti itu. Jadi ada kedekatan antara saya dengan murid, sehingga tujuan nanti pembelajaran yang berpihak pada murid itu dapat terwujud, seperti itu Bu Ani. Iya, baik. Jadi kesimpulan kali ini Bu ya, untuk coaching kita kali ini ya, dari apa yang sudah Bu Diah ungkapkan, kemudian obrolan-obrolan kita, berarti sekarang Bu Diah sudah punya gambaran solusi dari permasalahannya Bu Diah. Sudah Bu, insya Allah sudah memiliki gambaran untuk menyelesaikan itu. Iya, semangat untuk Bu Diah, lakukan rencana-rencananya, monggo bisa jenengan lakukan, dan semoga solusi atau apa yang akan jenengan rencanakan bisa berjalan dengan lancar dan baik untuk dunia pendidikan nantinya. Terima kasih, semangat Bu Diah, dan saya itu ya Bu, karena masih akan melanjutkan aktivitas yang lain, jadi obrolan kita cukupkan kali ini saja ya Bu ya. Terima kasih Bu Adi sudah mau mendengar keluh kesah saya, semoga ini menjadi amal baik panjenengan juga nggih. Amin. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Bu Ani, tadi praktek coachingnya sudah dilakukan? Alhamdulillah sudah Bu. Lancar Bu, dan Bu Diah juga sudah mendapatkan penyerahan dan solusinya Bu untuk permasalahannya tersebut. Sepertinya juga bahagia Bu sudah mendapatkan, jadi sudah plong gitu. Apakah tadi pada saat praktek coaching alur ceritanya ini sudah diterapkan semua Bu? Alhamdulillah sudah Bu, sudah semua, mulai dari tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab.
Baik, berdasarkan hasil catatan saya saat observasi, Bu Ani juga telah melaksanakan alur tirta pada praktek coaching dan sudah sangat runtut sekali, Bu. Namun untuk kedepannya, kompetensi yang ingin dikembangkan Bu Ani lebih lanjut ini kompetensi apa, Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ya kompetensi untuk ini Bu, menggali pertanyaan yang berbobot Bu. Kenapa, Bu? Karena dengan itu nanti saya akan lebih mudah memberikan dorongan ataupun solusinya gitu. Jadi untuk mengatasi masalah dari cooking itu nanti akan lebih mudah untuk mengetahui hal tersebut Bu. Baik Bu Ani, untuk praktek coaching kali ini sudah cukup baik. Nanti bisa ditingkatkan untuk coaching selanjutnya. Saya rasa cukup. Selamat menjadi pribadi yang lebih baik ya Bu ya. Amin. Semoga Amin, nanti amin, praktek coachingnya ini bermanfaat untuk rekan teman yang lain di sekolah. Amin. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih Bu Ani untuk waktunya. Saya izin pamit karena mau melanjutkan tugas yang lain. Begitu Oke. Bu Ani. Baik, terima kasih juga Bu dari saya dan monggo untuk melanjutkan aktivitas selanjutnya. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum Bu Dia. Waalaikumsalam Bu Ani. Apa kabar Bu Dia? Alhamdulillah Bu Ani dalam keadaan sehat ya saya. Alhamdulillah. Bu Dia, hari ini kita akan melakukan praktek coaching. Oke. Namun sebagai tahap awal kita perlu melakukan pra-observasi. Nanti saat pelaksanaan coaching saya akan memperhatikan jenengan sama saya akan memperhatikan antara coach dan coach. Kemudian saya perhatikan nanti juga akan ada rubrik penilaiannya untuk coaching. Nah, untuk mengikuti alur tirta, kompetensi apa yang dikembangkan pada coach Ibu kali ini? Nah, kompetensi yang saya miliki ya itu ada 3 Bu Ani sebenarnya. Yang pertama yaitu hadir penuh waktu, terus yang kedua adalah mendengarkan aktif, terus yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot, seperti itu. Oke, seperti itu ya kompetensinya. Kemudian bagian kompetensi yang spesifik yang akan Bu Dia kembangkan untuk kemudian apa Bu Dia? Tentunya yang akan saya kembangkan ya itu adalah pertanyaan yang berbobot, karena dengan pertanyaan berbobot nanti saya akan mampu untuk menggali, itu menjadikan bekal saya untuk menggali potensi yang dimiliki oleh si coach tadi. Kemudian untuk indikator bagaimana yang diinginkan dalam coaching kali ini nanti Bu Dia? Indikatornya tentunya saya mampu untuk menggali atau menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh si coach tadi. Begitu nggih, baik. Itu indikatornya, dan yang terakhir ini nanti yang akan saya tanyakan strategi Bu. Strategi apa yang akan digunakan dalam praktek coaching? Strateginya tentunya saya akan menggunakan strategi alur tirta Bu, yaitu dengan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan alur tirta, mulai dari tujuan, identifikasi, terus rencana aksi sampai dengan tanggung jawab. Mungkin dengan alur tirta itu nanti saya menjadi bekal saya. Oke, baik Bu Dia bisa melanjutkan untuk melaksanakan kegiatan coachingnya, dan semangat Bu Dia, monggo Oke. bisa dilanjutkan. Terima kasih Bu Ani. Bu Ani. Waalaikumsalam Bu Dia. Apa kabar Bu Dia? Alhamdulillah Bu Ani. Kemarin saya WA jenengan susah sekali loh. Duh, kenapa? Saya itu mau ngajak ngobrol-ngobrol santai. Saya pengen curhat banyak sama Bu Dia. Kok curhat ya? Kira-kira Bu Ani punya masalah ini ya? Iya Bu, punya. Saya dibilang wali kelas nggak berfungsi. Waduh, nah kok bisa seperti itu? Bu Ani bisa curhat mungkin ya? Tujuan jenengan berarti ngajak ngobrol hari ini, berarti jenengan akan mencurahkan segala keluh kesahnya seperti Iya, itu? tujuan saya mau ngajak ngobrol Bu Dia ini supaya saya dapat pencerahan nih, barangkali Bu Dia punya pengalaman yang lebih daripada saya begitu, biar saya dapat solusi dari permasalahan ini. Kalau boleh diceritakan ya Bu Ani lebih lanjut gimana? Coba permasalahan jenengan lebih detail. Iya Bu, kemarin itu pas masih dalam rentang 17 Agustusan, itu kan ramai sama perayaan Agustusan. Nah, salah satu anak wali saya itu Ya. dilaporkan melompat pagar Bu, kabur dari sekolahan.
Alasannya mau ikut karnaval di desanya, tapi tidak ada surat izin dari desanya. Nah, akhirnya dia meninggalkan jam pelajaran guru tersebut. Nah, si guru mapel ini lapor ke saya sebagai wali kelasnya. Katanya, "Bu, ini loh anak jenengan kabur dari sekolah tanpa izin." Nah, setelah saya telisik lebih lanjut, ternyata anaknya ini sudah izin, tapi tidak diizinkan sama guru mapel. Guru mapel, oke. Iyalah. Akhirnya kan terus saya di belakang mendapat omongan dari teman-teman, katanya wali kelas nggak berfungsi, ngurus anak saja nggak bisa. Padahal di dalam hati saya untuk mendisiplinkan anak itu bukan hanya tugas wali kelas, begitu Bu. Jadi saya agak gremeng ini hatinya. Oke, berarti permasalahannya Bu Aini seperti itu ya. Ada anak yang kabur karena mengikuti karnaval, kemudian Bu Aini mendengar selentingan-selentingan kata yang agak menggelitik di telinga ya, mungkin Iya, ya seperti Bu, itu. iya. Dibilangi wali kelas yang tidak berfungsi. Nah, kira-kira ya Bu Aini kan pasti memiliki kekuatan untuk mengatasi permasalahan itu, sehingga Bu Aini itu tidak merasa terbebani, Iya. tidak terlabeli dengan Iya. itu. Kekuatan saya itu yang pertama, saya sebenarnya orangnya mudah bergaul Bu. Jadi mau berkumpul dengan yang tua, yang muda, saya bisa menggunakan tutur bahasa yang berbeda. Oh, Gitu, Bu. berarti termasuk kategori yang supel ya, seperti Iya itu. begitu. Kemudian yang kedua itu saya inovatif sebenarnya. Inovatif begitu. Terus saya juga suka sekali berkolaborasi dengan teman gitu. Kekuatan saya. Oke, dari kekuatan Bu Aini tadi yang inovatif, terus kolaboratif, terus dari skala 1 sampai 10 Bu Aini untuk mewujudkan rencana panjenengan tadi. Kalau menurut saya ya, untuk keadaan kondisi saat ini itu yang tingkat kedisiplinan dari anak wali saya itu ada di rentang 6 Bu. Rentang, kenapa kok rentangnya? 6 Bu, karena kejadian ini sebenarnya tidak sekali 2 kali. Ya dari sekian siswa 10% lah kemudian kemungkinan sering yang namanya kabur dari sekolah itu. Iya. Nah, dari angka rentang ini saya pengennya nanti dari hasil kita ngobrol ini saya dapat masalah gimana sih Bu? Dapat solusi Iya, seperti itu ya Bu Aini ya. Dapat solusi Oke. akhirnya rentang skalanya itu bisa naik ke angka 9 Iya, gitu. oke. Biar sekolah itu harmonis, damai, tanpa ada pelanggaran. Kalau ada yang normal-normal aja, seperti itulah Bu. Oke. Itu rentang yang sangat bagus Bu, angka 9. Berarti jenengan berusaha untuk memperbaiki itu ya, Iya. hingga sampai pada rentang 9. Berarti Bu Aini harus memiliki ini, bagaimana solusinya supaya anak-anak itu tidak lagi kabur dari sekolah, sehingga jenengan tidak dilabeli teman-teman sebagai wali kelas yang tidak bisa Berfungsi, mengatur gitu ya, ya. seperti itu. Saya pengennya itu Bu, kan kita sudah belajar tentang keyakinan kelas budaya positif. Oke. Seperti itu ya Bu ya. Saya pengennya itu saya bisa mengevaluasi lagi keyakinan kelas yang sudah dibuat sebelumnya, supaya mereka bisa melakukan keyakinan kelas ini dengan sepenuh hati, sadar jiwanya. Kemudian yang kedua, saya juga ingin nih teman-teman rekan saya juga paham keyakinan kelas itu apa gitu. Jadi saya ingin mengajak mereka semua, teman-teman, melalui guru berbagi seperti itu. Nah, di guru berbagi ini saya pengen teman-teman mendapatkan informasi yang lebih dari pendidikan guru penggerak terkait tentang budaya positif. Jadi nantinya diharapkan dari kegiatan itu tidak muncul lagi nih kejadian tersebut di kelas yang lain, cukup di kelas saya berhenti gitu, nggak ada yang lain lagi gitu Bu. Ya Bu Aini, itu adalah solusi ya. Solusi yang disampaikan itu sangat luar biasa menurut saya Bu. Ada guru berbagi untuk mewujudkan budaya positif di sekolah, kemudian adanya keyakinan kelas. Nah, dari solusi itu ya Bu ya, prioritasnya yang mana nih? Prioritas yang dulu saya ingin menjadi teladan dulu Bu. Oh, Menjadi teladan. Jadi saya menciptakan keyakinan dulu sendiri nih di kelas, biar dilihat sama teman-teman yang lain, seperti itu. Berarti mewujudkan keyakinan, tidak ada yang lain mungkin selain itu? Ada Bu, selain mewujudkan keyakinan ini juga saya mau, itulah istilahnya, saya mau ngobrol dulu nih sama kepala sekolah, terlupa tadi belum saya sampaikan. Iya, Kepala sekolah juga perlu tahu dong keyakinan, Iya, harus ya. biar bisa tertular ke teman yang lain. Kepala sekolah harus tahu.
kepala sekolah, karena itu adalah pengambil kebijakan di Iya, sekolah. iya. Jangan sampai kita melangkahi ya Bu. Prioritas yang luar biasa. Kemudian dari prioritas itu kan pasti jenengan memiliki ini strategi. Nah, strategi yang Bu Ai anggap Bu Ai ini itu jitu itu yang bagaimana? Strategi jitu itu yang pasti ada hubungan timbal balik positif, Bu. Timbal balik positif Iya. antara siapa Bu? Ya antara gurunya dengan muridnya atau saya dengan rekan sejawat seperti itu. Jadi kita memberikan komunikasi aktif, hubungan timbal balik yang Timbal balik. positif seperti itu. Hubungan timbal balik positif itu seperti ini. Saya memberikan suatu hal yang bermanfaat untuk mereka, kemudian mereka juga memberikan timbal balik untuk saya. Seperti itu. Oh, itu adalah salah satu strategi yang Iya. Ibu Ai ini anggap paling jitu ya Iya. untuk menyelesaikan itu. Adanya komunikasi yang sangat positif. Nah, bagaimana ini jangka waktunya untuk mewujudkan rencana ini? Saya mau memulainya minggu depan, Bu. Tapi untuk memulai itu kan tidak instan ya, perlu Iya. ada rencana tahap. ada minggu, tahapan. ada minggu rencana. pertama saya mungkin diskusi dulu sama Iya. wali kelas dan kurikulum. Minggu kedua mulai penerapan nih. Minggu ketiga kita evaluasi. Minggu keempat kita pamer ke Pasif. teman-teman, itu harus itu Ya. pamer ya, Bu ya. Berarti oke. Berarti disegerakan ya itu ya Iya, supaya segera. ada. Nah, berarti ukuran keberhasilannya menurut Bu Eni untuk mencapai rencana itu tadi. Ukuran keberhasilan yang pertama tentu terbentuk keyakinan kelas, itu pasti, Bu. Nah, terus yang kedua itu anak-anak secara sadar melaksanakan keyakinan kelas itu, dan harapannya kelas yang lain juga terbentuk keyakinan kelas, bukan hanya di kelas saya. Oh, berarti anak-anak sadar dengan adanya keyakinan kelas itu adalah sebuah suatu strategi atau ukuran keberhasilan menurut Iya. Bu Eni. Nah, pasti sesuatu ada gangguannya. Nah, untuk mengantisipasi Bu, pasti kan saya harus target adalah anak harus memiliki keyakinan kelas secara sadar. Nah, keinginan Bu Eni seperti itu pasti ada gangguannya. Nah, bagaimana cara mengatasi gangguan itu? Untuk mengatasi gangguan itu Berarti harus mungkin Bu Eni ini loh gangguannya. Setelah ada gangguan, Bu Eni ada cara untuk mengatasi gangguan. gangguannya itu yang pasti yang pertama itu, Bu. Nyinyir dari Oh, rekan itu nyinyir, pasti oke. nyinyir. Nah, gimana nih mengatasi nyinyir? Nah, untuk mengatasi nyinyir ini kita perlu memberitahu ke teman-teman, gedok tular gitu. Apa sih pentingnya keyakinan kelas ini, biar mereka juga nggak nyinyir lagi, tahu lah Ya. manfaat arti penting dari keyakinan kelas ini. Oke, sip ya Bu Eni ya. Nah, dari ini berarti harus ada komitmen nih di dalam hati Bu Eni. Iya, Bu, harus ada komitmen ini. Komitmennya yang jelas yang pertama itu pantang menyerah. Pantang menyerah. Pantang menyerah, percaya diri bahwa semua akan menjadi lebih baik. Oke, Kemudian yang sip. ketiga tanggung jawab, Bu. Oke. Tanggung jawab. Sangat luar biasa ya Bu, pantang menyerah adalah, terus itu adalah nilai-nilai universal yang sangat luar biasa. Iya. Yang akan dikembangkan di sekolah panjenengan sehingga menjadi suatu budaya positif nantinya. Nah, untuk mewujudkan itu berarti kira-kira nih siapa yang akan Ibu Aini ajak untuk mewujudkan tujuan yang mulia tadi? Yang diajak, Bu, yang pertama pemangku kebijakan, jelas. Oh, berarti kepala sekolah ya? Sekolah. Oke, Nah, kemudian kepala yang sekolah. dari itu lingkup kecil dulu lah, MGMP Mapel, teman-teman MGMP Mapel di sekolah. Baru setelah itu rekan-rekan yang lain. Kemudian imbasnya ke murid-murid tercinta kita, seperti itu. Nah, berarti diharapkan ya Bu Eni, dari percakapan ini ada tindak lanjut yang akan Bu Aini wujudkan. Tindak lanjutnya apa kira-kira? Tindak lanjutnya yang pertama, saya akan mengubah pola pikir anak saya. Ya, Murid saya dulu ya. saya ubah bagaimana menciptakan peraturan itu menjadi sebuah keyakinan. Oh, peraturan menjadi sebuah keyakinan. Iya, biar Iya. tidak menjadi peraturan yang memaksa. Ya gitu ya, Bu ya. Iya, ya Bu, itu adalah tindak lanjut yang sangat luar biasa. Nah, setelah Bu Aini ini melakukan percakapan ini, bagaimana nih perasaan Bu Aini saat ini? Saya menjadi lebih lega dan rasanya menggebu-gebu, Bu, ini.
untuk mensegerakan iya, gitu ya. segera untuk menerapkan Oke. rencana gitu. Oke Bu Aini, perasaan Bu Aini sudah terasa lega. Semoga keinginan Bu Aini untuk mewujudkan budaya positif, adanya keyakinan kelas itu segera terwujud, sehingga di SMP Panjenengan nanti terwujud sekolah yang mencerminkan budaya positif. Seperti itu ya Bu ya. Amin, amin, amin. Oke. Terima kasih Bu Oke. waktunya hari ini. Saya bahagia sekali bertemu dengan Bu Diah ini. Oke, saya juga ya, sehingga saya ini bisa bertukar pikiran ya. Lain waktu kita sambung lagi ya Bu Aini ya. Siap, Semoga ini siap. pertemuan kita ini membawa manfaat untuk kita Iya, dan iya. berkah. Oke, kita akhiri. Sampai jumpa Bu Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi sudah melaksanakan kegiatan coaching nggih. Alhamdulillah Bu, sudah tadi dengan Bu Aini tadi. Apakah kegiatan praktiknya tadi lancar Bu Diah? Ya menurut saya sih lancar ya, malah kita itu situasinya santai, terus kemudian ya bisa mengeluarkan tadi Bu Aini segala permasalahan yang dihadapinya seperti itu. Kemudian apa saja yang sudah dilakukan saat praktek coaching tadi Bu? Yang saya lakukan otomatis saya berusaha untuk menggali nih potensi dari Bu Aini. Kemudian saya mencoba untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh Bu Aini dengan menerapkan alur tirta, sehingga saya hanya sekedar ini membantu saja, tapi untuk menyelesaikannya itu adalah solusi dari Bu Aini sendiri. Seperti itu. Iya, bagus Bu Diah, itu sangat kegiatan yang sangat luar biasa ya Bu Diah. Tadi saya sudah memperhatikan antara jenengan dengan Bu Aini, dan saya perhatikan penggunaan alur tirtanya juga sudah lengkap Bu Diah, lengkap sudah bagus. Kemudian kompetensi apa yang diinginkan Bu Diah untuk dikembangkan? Tentunya kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah ini pertanyaan yang berbobot. Kenapa? Karena dengan modal pertanyaan yang berbobot saya bisa untuk mendampingi atau membersamai coach, sehingga saya itu merasa berhasil, dan saya ingin menularkan ini kepada rekan saya. Mungkin saya bisa membantu di lingkup sekolah dulu, seperti itu Bu Ani. Oke, baik Bu Diah, tadi yang Bu Diah inginkan kan untuk melaksanakan alur tirta ya, alur tirta dengan baik, kemudian bisa mengembangkan, menularkan ke teman-teman yang lain kegiatan coaching. Oke, semoga kegiatan ini bisa berlanjut terus Bu Diah, dan Bu Diah juga semakin termotivasi untuk praktek coachingnya. Ya, semoga Bu ya bisa membantu orang lain ya. Baik Bu Diah, ini kita cukupkan sekian ya, dan mohon maaf bila tadi mungkin ada sesuatu yang kurang berkenan ya, dan sukses selalu untuk kita semua. Baik, semangat Bu Diah. Oke, Assalamualaikum. salam sehat dan salam bergerak gitu ya.